Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu an wafat pada tahun 23 Hijriah ataupun berdepatan dengan 644 Masehi akibat tikaman dari seorang majusi Abu Lu'lu'ah saat beliau sedang melakukan salat subuh. Dikisahkan bahwa pada beberapa saat sebelum wafat, keadaannya semakin parah. Apabila beliau mencoba minum susu, maka dengan sekejap susu itu pun keluar lewat luka yang ada di perutnya. Bila beliau minum sari makanan, maka itu pun keluar dengan secepatnya. Melihat kondisi demikian, dokter berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Wahai Amiril Mukminin, jika dirimu memiliki pesan, silahkan berwasiat kepada keluargamu." Maka saat itu juga beliau memanggil putranya Abdullah bin Umar untuk menitipkan beberapa pesan terakhir. Beliau pun berkata, "Wahai putraku, pergilah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah dan tanyakanlah kepadanya apakah beliau bersedia memberi izin kepada Umar. Dan jangan sekali-kali engkau menyebut Amiril Mukminin. Memberi izin agar aku dimakamkan di samping dua sahabatku, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq." Dengan penuh kesedihan, Ibni Umar pun menjawab, "Baik ayah, akan saya laksanakan." Tanpa berlama-lama, Ibni Umar pun lari ke rumah Aisyah untuk menanyakan demikian. Sampailah Ibnu Umar di depan pintu rumah Aisyah Ummul Mukminin. Beliau pun mengetuk pintunya dan berkata, "Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini saya, Ibni Umar, putra Sayyidina Umar." Aisyah pun menjawab, "Waalaikumsalam." Kemudian Ibni Umar berkata, "Wahai Ummul Mukminin, keadaan ayahku semakin parah. Beliau mengutuskanku untuk bertanya kepadamu, apakah engkau bersedia memberikan izin kepada beliau agar dimakamkan di samping dua sahabatnya jika beliau wafat nanti?" Aisyah dalam penuh kesedihan berkata, "Sebelumnya aku menyiapkannya untuk diriku. Namun hari ini aku memilih memberikannya kepada Amiril Mukminin Sayyidina Umar." Mendengar demikian, Ibni Umar pun sedikit lega karena permintaan ayahnya diterima oleh Ummul Mukminin. Ia pun bergegas pulang menyampaikan kabar gembira ini. Sesampainya di rumah, Ibnu Umar berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku telah bertanya kepada Ummul Mukminin dan beliau memberi izin kepada ayah." Sayyidina Umar pun menjawab, "Alhamdulillah." Kemudian Sayyidina Umar melanjutkan, "Datanglah kepada sahabat Hudzaifah Al-Yamani. Beliau adalah sahabat yang banyak mengetahui rahasia-rahasia gaib yang dititipkan oleh Rasulullah SAW. Datanglah kepadanya dan ajaklah beliau kemari. Aku ingin bertanya sesuatu kepadanya." Tanpa menunggu lama, Ibni Umar pun mendatangi sahabat Hudzaifah Al-Yamani dan mengajaknya berjumpa dengan Amiril Mukminin yang sedang sakit parah. Setelah Hudzaifah datang tepat berada di depan Sayyidina Umar, beliau berkata, "Wahai Hudzaifah, engkau mengetahui nama-nama orang munafik itu yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW kepadamu. Sudikah engkau mengatakannya kepadaku hari ini, wahai Hudzaifah?" Hudzaifah dengan mata berkaca-kaca melihat Sayyidina Umar. Beliau berkata, "Wahai Amiril Mukminin, apakah dirimu memintaku mengatakan sesuatu yang Rasulullah SAW memerintahkanku merahasiakannya?"
Kemudian Sayyidina Umar melanjutkan bertanya, apakah namaku ada dalam daftar orang-orang itu, wahai Hudzaifah? Dengan penuh tangis Hudzaifah berkata, demi Allah, aku hanya mengatakan kepadamu, tak ada namamu dalam daftar nama mereka, wahai Amiril Mukminin. Selang beberapa saat kemudian, setelah Hudzaifah pulang, Sayyidina Umar pun berbisik kepada putranya Abdullah bin Umar, wahai putraku, setelah aku wafat dan engkau bawakan jenazahku ke masjid untuk disalatkan, cobalah perhatikan sahabat Hudzaifah al-Yamani. Apakah beliau benar hadir di sana? Karena boleh jadi beliau menjawabnya karena menghormati dan menyenangkan daku. Dan berhentilah sejenak di depan pintu Ummul Mukminin Aisyah dan katakan kepadanya, wahai ibu anakmu Umar, dan jangan sekali-kali engkau menyebutkan Amiril Mukminin. Anakmu Umar meminta izin kepadamu. Jika beliau tidak memberikan izin, maka kuburkanlah daku di pemakaman kaum muslimin. Karena boleh jadi sebelumnya Ummul Mukminin menjawab karena malu kepadaku. Beberapa saat kemudian Sayyidina Umar pun menghembuskan nafas yang terakhir. Dan setelah proses tajhidnya selesai, dibawalah jenazah Sayyidina Umar ke masjid untuk disalatkan. Dan memperhatikan Hudzaifah al-Yamani hadir di situ. Kemudian dibawalah jenazahnya ke rumah Ummul Mukminin dan meminta izin kepada Ummul Mukminin. Hingga Ummul Mukminin pun mengizinkannya. Melihat keadaan demikian, Ibnu Umar sangat bahagia, di mana seluruh wasiat dan permintaan ayahnya berjalan sempurna. Hingga akhirnya Sayyidina Umar pun dimakamkan di samping dua sahabatnya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sini terlihat sekali bahwa bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan munafik. Padahal kita tahu bersama bahwa beliau adalah salah seorang sahabat yang telah dijamin masuk surga. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.